Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan mengkaji tentang pengertian studi Islam. Jadi sebenarnya apa sih studi Islam itu? Apakah studi Islam itu sama dengan pengajian Islam? Kira-kira begitu pertanyaan yang perlu dimunculkan di awal kajian ini. Sebenarnya pengertian studi Islam ini harus dilacak dari asal mulanya. Jadi studi Islam ini berasal dari bahasa Arab ad-dirasatul islamiyatuh. Jadi berasal dari kata-kata dirosah. Jadi dirosah muncul kata-kata tadris. Kemudian yang hampir sama maknanya adalah ta'lim. Jadi sinonimnya itu adalah ta'lim. Meskipun secara substansial terjadi perbedaan yang cukup tajam antara dirosah dan ta'lim gitu. Jadi dirosah ini berasal, atau kalau di bahasa Inggris kan study, sementara ta'lim ini mungkin learn. Jadi learn ini lebih mengarah kepada transfer of knowledge. Ta'lim ini konotasinya mengarah kepada transfer of knowledge. Sementara dirosah, study, lebih mengarah kepada research, sebuah penelitian. Jadi ini barangkali yang perlu kita pahami dulu. Jadi kalau Anda misalkan melihat gunung, warnanya itu biru, jadi pengetahuan kita, indera penglihatan kita melihat gunung itu warnanya biru gitu. Kemudian kita percaya begitu saja tanpa ada sebuah pembuktian, dan kita mengatakan memang gunung itu warnanya biru, kira-kira itu taklim. Tapi kalau dirosah, gunung itu warnanya biru, tapi kita perlu riset, perlu pembuktian, perlu penelitian. Begitu kita datangi, gunung itu ternyata warnanya adalah hijau, karena merupakan tumpukan dari pohon-pohon yang tumbuh di area pegunungan. Nah itu, jadi ternyata apa yang kita lihat belum tentu benar ketika dilakukan studi, ketika dilakukan sebuah penelitian. Sebenarnya dalam mengkaji Islam ya juga begitu. Apa yang anggap kita benar sejak kita peroleh mulai dari SD sampai alia, belum tentu benar apa pengetahuan yang kita ketahui sebelumnya, itu yang kita peroleh melalui transfer knowledge dari guru-guru kita. Mari kita nanti dalami lebih jauh pada contoh konkret. Ya, ini pengertian secara etimologi, kajian secara bahasa. Kira-kira study ya seperti itu. Artinya study, ad-dirasah, studinya. Kemudian secara terminologi, jadi kajian secara sistematis dan terpadu, jadi sistematis dan terpadu untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis secara mendalam apa yang dianalisis, hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam, baik itu sumber ajaran Islam, pokok-pokok ajaran Islam, maupun realitas pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita pahami itu adalah kajian dan sistematis. Apa kajian? Kajian itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai mempelajari, memeriksa, memikirkan, menguji, dan menelaah. Jadi ada kata-kata menguji. Jadi
contoh gunung yang warnanya biru begitu datang hijau, itulah contoh-contoh menguji. Sistematis apa? Menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Apa saja langkah-langkah dalam kajian ilmiah itu? Mari kita coba dalami. Langkah-langkah sistematis dalam studi Islam. Pertama, kita harus bisa temukan masalah, itu langkah-langkahnya. Bagaimana cara menemukan masalah? Misalkan, ya, oke, kita nanti dalami. Kemudian yang kedua, cari data. Karena ini studi Islam, maka data yang harus kita cari ada Al-Quran, Al-Hadis, atau sejarah, atau praktek. Setelah itu baru kita mengkaji, membahas, menganalisis, dan kemudian kita mengambil sebuah kesimpulan. Generalisasi. Ini langkah-langkah sistematis yang sangat sederhana. Jadi pertama, seorang mahasiswa harus menemukan masalah. Ketika masalah sudah ditemukan, pastikan Anda bisa menemukan data. Jadi masalah ini untuk menemukan jawabannya harus ada data-data yang mendukung. Kemudian setelah data ditemukan baru Anda kaji, Anda bahas, Anda analisis, sehingga lahirlah generalisasi. Nah, mari temukan masalah. Gimana cara menemukan masalah? Ya gampang, sederhana. Buatlah pertanyaan. Misalnya, apakah menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi punya wudhu? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Dan ini bisa kamu kembangkan ke berbagai hal. Apa barokah itu? Bagaimana cara memperoleh barokah? Di mana barokah itu bisa didapatkan? Nah, kira-kira bisa dikembangkan semacam itu sebenarnya. Misalkan, apa studi Islam itu? Bagaimana cara melakukan studi Islam itu? Kan seperti itu. Apa yang menjadi objek studi Islam itu? Nah, itu namanya sudah ada langkah-langkah ilmiah untuk menemukan masalah. Cuman saat ini saya ambil contoh yang sangat sederhana aja. Apakah menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi punya wudhu? Nah, ini cara membuat masalah melalui kita merumuskan dalam bentuk pertanyaan. Oke. Tadi sudah dikatakan, ketika masalah sudah ada, pastikan Anda menemukan data. Nah, cari data. Usahakan kalau pertanyaannya terkait dengan Al-Quran, dengan Islam, usahakan cari dalam Al-Quran dulu. Kalau tidak ada, baru ke selainnya. Bisa hadis, bisa teks-teks lainnya, bisa sejarah, oke, bisa buku-buku boleh. Kebetulan karena ini memang contoh sudah klasik, hal-hal yang banyak kita temukan, maka kita temukan dalam surat Al-Waqiah ayat 79 ada ayat yang berbunyi la yamassuhu illal mutahharun. Ini data. Kemudian ada sebuah hadis, meskipun ini diragukan kesahihannya, alla yamassul Qur'an illa tahirun. Nah, ini data sebenarnya. Jadi nggak mungkin dalam studi Islam kita ada masalah tapi nggak ada data. Ini namanya masalah sudah ada, data sudah ada. Maka kalau datanya sudah ada, kita lanjutkan dengan mengkaji, membahas, dan menganalisis. Ya, namanya juga mengkaji, ya kita kaji ayat-ayat ini aja dulu misalkan. Kajian secara bahasanya. Pertama kita berangkat dari sebuah kaidah usul fikih, misalkan dalam Islam itu perintah wajib dari agama itu selalu didahului dari kata-kata amar. Kalimat yang berbentuk perintah. Sebaliknya larangan dalam Islam itu selalu didahului oleh kata-kata yang berbentuk nahi, larangan. Nah, persoalannya di sini misalkan la yamassuhu, apakah la-nya di sini kita mau pahami sebagai larangan? Nah, ini persoalannya kan di sini sebenarnya. Cara mengkaji ini hanya contoh cara mengkaji ya. Kita jangan terjebak kepada hasilnya ini nanti.
Cara mengkaji ya kita mulai dari ini. La ini kan ada dua kemungkinan di sini. Bisa nahi, juga bisa nafi. Secara kaidah sorof, kalau nahi maka mestinya masuk kepada fiil yang hadir. Jadi misalkan bukan fiil yang waib, damirnya bukan damir waib, damirnya damir hadir. Misalkan dalam kaidah sorof itu la taf'ul, jangan kau kerjakan. Tapi enggak la yaf'ul, jangan dia kerja, jangan dia mengerjakan, enggak ada. Pasti nahi itu masuk kepada dhamir yang hadir. La taf'ul, jangan kau kerjakan. Kalau di sini la yamassuhu. Nah, ini masuk kepada ini nih waib, dhamirnya dhamir waib. Kira-kira ini hiyalah. Iya. Kira-kira ini hiyah, nanti dhamir hiyah. Tapi kalau la tamassu, misalkan la tamussa mestinya, karena la muddah, la tamuddah. Massah, la tamussa. Mestinya sini juga harus ini dengan ini. Jadi madzumnya itu dengan apa ya? Dengan fathah. Muddah, la tamuddah. Massa, la tamussa. Tapi di sini la yamassu. Sehingga indikasi yang mendukung kepada pemahaman la ini la nahi sangat lemah. Sangat lemah. Sehingga di sini lebih mengarah kepada la nafi. La yang artinya bukan melarang, tapi la yang artinya meniadakan. La ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Maka di sini juga sama. Lebih mengarah kepada la nafi. Tiada yang dapat menyentuhku, punya ini bisa Al-Quran di lahul mahfuz, bisa illal mutahharun, kecuali yang disucikan. Sehingga bisa dimaknai yang bisa menyentuh Al-Quran di lahul mahfuz hanyalah al-mutahharun. Lalu siapa al-mutahharun? Lagi-lagi ini perlu kajian. Al-mutahharun itu isim maf'ul. Isim maf'ul itu pasif, bukan aktif seperti isim fa'il. Kalau isim fa'ilun yang bekerja, maf'ul yang dikerjakan. Maka di al-mutahharun bisa berarti pasif juga, yang disucikan, bukan yang mensucikan, bukan yang bersuci. Karena itu maka al-mutahharun dalam beberapa tafsir itu diartikan ayil malaika, al-malaika. Dan malaikat itu memang pasif, tidak aktif seperti manusia. Karena itu bisa dimai yang bisa menyentuh Al-Quran di lauhul mahfuz hanyalah malaikat. Ini data yang sering dijadikan pijakan untuk menentukan bahwa menyentuh Al-Quran harus dalam kondisi berwudu. Tapi ketika kita analisis dalam konteks tadi Islam, sebenarnya data ini sangat lemah. Sama dengan ini. Allah yamassul Quran illa tahirun. Ini hadisnya agak, tapi realnya hampir sama. Hanya ditambahi himbauan. Nah, kemudian kita coba kaji, ini kajian secara bahasanya, jadi struktur kalimatnya udah kita kaji. Kemudian kita kaji dalam konteks. Kalau yang dimaksud la yamassu ilal mutahharun ini adalah mushaf Al-Quran, hunya ini mushaf Al-Quran sebagaimana kita ada sekarang, maka sebenarnya pertanyaannya pada masa Nabi mushaf Al-Quran itu belum terbukukan. Sehingga kalau hunya dipaksa kepada mushaf Al-Quran seperti yang ada sekarang, maka sebenarnya waktu itu kan belum ada mushaf Al-Quran. Karena mushaf Al-Quran itu secara resmi baru teragendakan pada masa Utsman bin Affan, yang embrionya sudah dimulai pada masa Umar bin Khattab itu sebenarnya. Jadi disinilah ini contoh-contoh kajian ya, jadi bagaimana mengkaji, bagaimana menganalisis. Jadi studi Islam itu bukan transfer of knowledge, tapi sebuah kajian dengan langkah-langkah kira-kira semacam ini. Sehingga ketika sudah kita melakukan sebuah kajian, baru kita melakukan generalisasi, buat sebuah keputusan, buat sebuah kesimpulan.
Buatlah kesimpulan berdasarkan analisa data. Perumusan kesimpulan tidak boleh dibebani beban psikologis. Kata-kata beban psikologis maksudnya begini. Misalkan selama ini Anda sudah punya pemahaman bahwa menyentuh Al-Quran itu harus punya wudhu. Harus punya wudhu. Itu ketika Anda mengkaji ternyata nggak ada data-data yang menyatakan harus. Kalau Anda mengambil kesimpulan karena punya pemahaman sebelumnya harus punya wudhu, itu namanya beban psikologis. Kalau saya ingin mengambil kesimpulan dari sini sebenarnya tidak ada data yang mengharuskan punya wudhu. Sehingga pemahaman lama itu perlu diuji kembali. Kira-kira kesimpulannya seperti itu. Karena memang tidak ada data pendukung yang menguatkan menyentuh Al-Quran itu harus punya wudhu. Itu berarti ini yang dikatakan kita mengambil kesimpulan itu harus tanpa beban psikologis. Saudara, sampai di sini sekali lagi studi Islam itu lebih mengutamakan proses, bukan mengutamakan produk. Jadi maksud saya, jadi menyentuh Al-Quran tidak harus punya wudhu ya Pak. Jadi kita boleh menyentuh Al-Quran tanpa wudhu. Bukan itu yang kita debatkan sebenarnya. Kalau seperti ini ya Anda sama dengan anak-anak SMA. Tapi yang perlu Anda pahami bagaimana kita dalam langkah-langkah dalam studinya itu. Itu yang perlu didalami. Ada temuan masalah. Kita harus mencari data. Kita harus study. Baru kita mengambil kesimpulan. Berarti inilah yang dikatakan proses pembelajaran, proses study. Selama ini kita kan terjebak dengan produk. Yang kita cari halal, haram, boleh, tidak, langsung ke situ. Kita nggak tertarik kepada proses menemukan ilmu itu. Nah ini sebenarnya yang perlu didalami oleh mahasiswa. Baik, ini landasannya sekarang. Postulat studi Islam. Apa postulat itu? Anggapan dasar. Sebuah anggapan dalam studi Islam yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan studi Islam. Baik. Penulis kata yang saya kutip ini Pak Amin Abdullah, Profesor Amin Abdullah, mantan rektor IAIN Sunan Kalijaga dulu. Penulis mempunyai asumsi bahwa Islamic Studies atau juga disebut dirasah Islamiyah tidak lain dan tidak bukan adalah kegiatan keilmuan. Jadi kegiatan keilmuan, bukan kegiatan pengajian. Untuk tidak mengatakan hanya sebagai kegiatan keagamaan. Nah, jika Islamic Studies atau dirasah Islamiyah memang masuk dalam wilayah keilmuan, maka telaah filsafat ilmu terhadap bangunan atau rancang bangunan keilmuan Islamic Studies tidak bisa tidak juga perlu dipertimbangkan. Artinya apa? Kalau studi Islam itu merupakan kegiatan keilmuan, maka ini langkah-langkah epistemologi kira-kira begitu juga harus dilalui. Karena filsafat ilmu itu salah satunya adalah epistemologi. Bagaimana ilmu itu diperoleh misalkan. Maka jadi kalau Anda masuk ke wilayah studi Islam, harus Anda menjadi ilmuwan. Bukan jadi mahasiswa yang datang ke pengajian langgaran itu atau pengajian umum. Sehingga di sini kata kuncinya studi Islam merupakan kegiatan keilmuan. Kegiatan keilmuan cirinya harus ilmiah, harus sistematis. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini kenapa saya masukkan gini bahwa ini bukan pendapat saya, memang kutipan dari Bapak Amin Abdullah itu. Kata kuncinya nih, semua kegiatan keilmuan, karena studi Islam merupakan kegiatan keilmuan, selalu mengalami shifting paradigm, mengalami pergeseran kegusan pemikiran keilmuan. Nah, jadi saya ambil dari sini. Nah, ini. Selalu mengalami apa yang disebut shifting paradigm. Mengalami pergeseran kegusan pemikiran keilmuan. Contoh apa pergeseran?
Kalau selama ini misalkan Anda menyentuh Al-Quran itu diklaim wajib punya wudhu, maka bisa bergeser. Sebenarnya nggak ada kata-kata wajib itu. Mungkin karena itu merupakan kopi dari kalam Allah, itu li fadhailil amal saja. Tidak harus mengatakan wajib. Kan salah kita makan sesuatu yang tidak wajib, lalu kita wajibkan. Nah, kalau seperti itu yang terjadi mengalami pergeseran, gugusan, pemikiran, keilmuan. Nah, seperti itu. Kemudian, semua kegiatan ilmuwan, semua kegiatan keilmuan selalu memungkinkan terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, nasih dan mansukh, serta penyempurnaan rancang bangun epistemologi keilmuan. Nah, ini sampai dari sini. Terjadinya perubahan, pergeseran, perbaikan, perumusan kembali, nasih mansukh. Nah, jadi saya hanya mengutip pendapat profesor, karena ya Pak Ainul, Pak Ainul aja baru S2 belum doktor. Lah ini Pak Profesor yang sudah mengatakan sedemikian. Kemudian saya kutip. Jadi penyempurnaan rancang oke, boleh. Perbaikan juga boleh. Perumusan kembali juga boleh gitu. Artinya apa? Enggak ada selama itu bukan teks Qur'annya. Kalau itu hanya pemahaman terhadap teks, maka itu sah-sah saja untuk dibongkar kembali. Sah-sah saja untuk didiskusikan kembali. Makanya termasuk yang tadi contoh itu memang dalam konteks mendiskusikan kembali saja. Kemudian studi keislaman tidak bersifat statis. Statis itu mandek yang tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dirumuskan kembali. Tapi sebaliknya, studi Islam itu bersifat dinamis. Qabilul litawir wan niqas wat tajdid. Sesuai dengan arus dan corak tantangan zaman yang dialami manusia ini. Qabilul litawir wan niqas wat tajdid. Jadi saya motif lagi di sini. Jadi intinya nggak ada kekebalan ilmu dalam studi Islam itu. Mungkin saja mau dikurangi jadi qabilun litawir, qabilun linniqas, qabilun litajdid, kira-kira semacam itu. Oke, kita lanjutkan sekarang. Oke. Kalau kajian keilmuan itu mengalami shifting paradigm, maka sangat memungkinkan terjadinya revolutionary science. Jika shifting paradigm ini pergeseran gugusan pengiran dari wilayah normal science ke wilayah revolutionary tidak dimungkinkan, maka sebenarnya pendidikan sains tidak lagi dikenakan padanya. Jadi gini, kalau misalkan revolutionary science ini tidak siap diterima dalam konteks studi Islam, maka Islamic studies sudah ada. Yang ada apa berarti? Ya, berubah menjadi sebuah pengajian. Jadi ini barangkali lebih tepat disebut Islamic doktrin atau dogma. Jadi kalau terjadi revolutionary science, revolusi pengetahuan, jadi qabilun litawir wan niqas itu tadi tidak dimungkinkan dalam studi Islam, maka namanya bukan Islamic studies, tapi Islamic doktrin. Jadi ini sebuah keharusan. Shifting paradigm akan melahirkan revolutionary science. Revolutionary science inilah sebenarnya Islamic studies yang sebenarnya. Kalau tidak, berarti Islamic doktrin. Kira-kira semacam itu. Nah, jadi selama ini mungkin pergerakan kita dalam studi Islam itu belum studi, tapi lebih mengarah kepada Islamic doctrine. Jadi lebih mengarah kepada transfer of knowledge. Makanya ini perlu saya jelaskan kepada mahasiswa biar sudah mengenal juga pola dan tata cara melakukan sebuah kajian Islam di perguruan tinggi. Nah, inilah buku yang saya kutip. Meskipun terlalu doktor, sebenarnya ini sudah profesor. Ini orangnya, jadi jelas karena memang sekarang era-era yang memungkinkan kita mengakses
sumber dan fotonya, ya ada baiknya. Makanya ketika Anda juga besok melaksanakan diskusi, silakan akses bukunya seperti apa, tokohnya seperti itu lebih baik. Kemudian kita coba kaji apa sih agama Islam itu. Secara etimologis, kan agama Islam itu kalau kita lihat surat Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan An-Nahl, maka sebenarnya kata itu berasal dari kata-kata salam, selamat, aman, sentosa, sejahtera. Yakni Islam itu merupakan sebuah agama yang berisi aturan hidup yang dapat menyelamatkan manusia di dunia ataupun di akhirat. Jadi agama yang bisa menyelamatkan. Tapi kalau Anda lihat misalnya surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat An-Nisa, itu bisa berasal dari kata-kata aslama. Aslama, menyerahkan diri, masuk Islam. Ini agama yang mengajarkan penyerahan diri kepada Allah. Ketika kita sudah menyerahkan diri kepada Allah, maka kita akan tunduk secara otomatis. Jadi penyerahan akan melahirkan ketundukan. Ketundukan akan melahirkan ketaatan. Taat kepada apa? Segala hukum-hukum yang diberikan Allah tanpa tawar-menawar. Kalau sudah pasrah pasti tunduk. Kalau sudah tunduk pasti taat. Kira-kira semacam itu. Itu kajian secara bahasa. Tapi Anda juga bisa lihat dalam surat Muhammad dan ayat 35 Al-Baqarah 208. Kata Islam itu secara bahasa bisa berarti silmun, keselamatan atau perdamaian. Jadi agama yang mengajarkan hidup yang damai dan selamat. Makanya sebenarnya nggak boleh ada teroris dalam Islam. Karena itu mengganggu keselamatan orang. Karena itu mengganggu perdamaian seorang. Karena itu tidak menyelamatkan orang. Islam itu harus damai dan selamat. Maka Islam itu tidak senang kepada pertengkaran. Kalau bertengkar segera kembalikan kepada sumber Allah, kepada Al-Quran. Itu dalam Islam. Jadi jangan ada pertengkaran, harus damai dalam Islam. Kemudian dalam At-Tur ayat 38 berasal dari kata sulam, tangga, kendaraan. Apa tangganya? Misal bersyahadat dulu. Setelah bersyahadat baru iqamah sholat, melaksanakan sholat, terus tanda-tanda semacamnya. Atau boleh dalam pengertian yang lain. Jadi Islam itu ada taubat, menyesali diri, kemudian ada khauf, roja, sampai ma'rifat. Ada tangga-tangga semacam itu dalam Islam. Makanya secara bahasa juga bisa berarti tangga, kendaraan. Jadi peraturan yang dapat mengantarkan derajat kemanusiaan manusia, atau peraturan yang dapat mengantar manusia kepada kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia akhirat. Itu kajian secara bahasanya. Kalau secara terminologis, jadi agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran, yang tersebut dalam As-Sunnah yang sahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Ya, kira-kira jadi memang dalam Islam itu perintah, ada larangan, ada petunjuk. Sebenarnya kalau dikaji ada kabar gembira, ada kalam khobar, ada yang punya berita, ada sejarah. Tapi itulah bolehlah kita masuk dalam petunjuk. Itu pengertian khusus Islam. Tapi secara umum sebenarnya semua agama yang datang sebelum Islam kayak Nasoro, itu sudah sama kok Islam. Kenapa? Ada proses penyerahan diri kepada Allah. Makanya secara umum semua syariat Allah yang diberikan kepada seluruh nabi-nabinya sebelum Nabi Muhammad SAW berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk Allah untuk mengantarkan manusia kepada kehidupan yang bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Nah ini secara umum maka sudah agamanya Nabi Ibrahim itu malah
Jadi itulah sebenarnya Nabi Ibrahim itu malah punya pengalaman spiritual dalam mencari Tuhan. Melihat bintang, melihat bulan, melihat matahari, tapi semuanya lenyap. Akhirnya dia menemukan ini wajah wajhil ladzi fatarus samawati wal ardh. Kira-kira semacam itu. Kemudian tidak lengkap kiranya kalau kita nggak melahirkan pendapat para tokoh. Ini sebagai data saja. Jadi saya katakan ketika kita mengkaji Islam harus ada data-data yang mendukung. Harun Nasution ini sebenarnya inilah yang pertama-tama mencoba merintis lahirnya studi Islam di Indonesia. Ini guru besar dulu dalam IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Allahumma fillahu. Islam adalah agama yang ajarannya diwahyukan Tuhan kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad sebagai Rasul. Jadi wahyun ilahiyun. Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu aspek, satu segi, tapi mengenai berbagai aspek kehidupan. Jadi Islam itu bukan hanya mengajarkan akidah. Islam itu bukan hanya mengajarkan iman, Islam dan Islam itu jauh lebih itu. Jual beli diajarkan. Cara menggauli wanita juga diajarkan. Banyak. Jadi tidak dalam aspek yang sempit sebenarnya Islam itu. Meskipun pada akhirnya kita lebih kepada fikih sentris itu. Makanya inilah mungkin yang mengilhami Harun Nasution sehingga bahasanya bukan hanya mengenai satu segi tapi mengenai berbagai segi kehidupan manusia. Karena melihat fakta di Indonesia ternyata Islam tidak lebih dari fikih sentris sehingga muncullah definisi semacam ini. Kemudian ini cendekiawan Muslim termasuk perintis lahirnya Ijmi Nur Khodis Majid ini lebih menekankan manusia sebagai berserah diri pada Tuhan. Jadi Anda itu belum bisa dikatakan Islam kalau belum menyerahkan diri kepada Allah. Sebagai hakikat dari pengertian Islam, aslama itu. Sebagai ajaran yang diajarkan Tuhan sejak manusia dalam kandungan. Bala alastu bi rabbikum. Kan itu. Sejak di kandungan kita sudah berikrar bahwa kita memang sudah menyerahkan diri kepada Allah. Jadi alastu bi rabbikum. Jadi sejak lahir manusia sudah punya potensi fitrah insani yang cenderung bertuhan. Tidak ada unsur pemaksaan la ikrah fiddin. Ini sebenarnya sangat sofistik sekali. Ketika seorang menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka tidak akan pernah ada keluhan. Apapun yang diberikan oleh Allah, maka itulah sebenarnya ketentuan Tuhan. Dan kita telah menyerahkan, oke lah Tuhan, apa kata dikau Tuhan, kira-kira semacam itu. Sehingga kita tidak pernah ada keluhan. Tapi kalau orientalis mengartikan Islam itu identik dengan Muhammadanisme. Kenapa demikian? Karena dibandingkan dengan agama lain, misalkan agama Buddha berasal dari Siddhartha Gautama, Yahudi berarti tokohnya Yahuda. Jadi Islam itu Muhammadanisme, disamakan dengan agama Yahudi yang berasal dari Yahuda. Jadi mengesankan Islam sebagai agama yang bersumber atau ciptaan Muhammad. Padahal ini Islam bukan ciptaan Muhammad, ya orientalis lah. Jadi paling tidak pendapat dari tokoh-tokoh ini bisa dijadikan sebuah data untuk memberi gambaran Islam secara terminologi ya seperti ini. Lalu bagaimana signifikansi studi Islam? Mengapa masalah perlu belajar studi Islam? Jadi umat Islam sampai saat ini bahkan masih didominasi oleh pandangan yang eksklusif, tertutup. Semua pandangan yang menganggap bahwa ajaran yang paling benar hanyalah agama atau mazhab atau aliran yang dianutnya saja. Eksklusif. Jadi hanya pandangan kelompok dirinya yang dianggap benar. Yang lain dianggap sesat, bahkan perlu dijauhi, bahkan dimusnahkan. Jadi meskipun ini sebenarnya berkurang, tapi masih banyak terjadi.
Kalau sudah orang NU, ya pandangan NU yang benar, punya Muhammadiyah salah. Sebaliknya, kalau orang Muhammadiyah, ya pandangan Muhammadiyah yang benar, orang itu salah. Gitu. Nah, ya, ini namanya eksklusif gitu loh. Meskipun sekarang cara pandang semacam ini sudah mulai hambar seiring dengan banyaknya para generasi muda baik kalangan NU atau Muhammadiyah yang menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi, dan salah satu sikap mahasiswa di perguruan tinggi adalah toleransinya cukup tinggi, menghargai pendapat orang lain, kira-kira semacam itu. Yang kedua, kurang memadainya pemahaman dan penghayatan agama, terutama dari segi etika dan moralitas. Ya, sikap-sikap menjelekkan orang lain itu kan bagian dari etika. Sikap-sikap kurang menghargai orang lain itu juga bagian dari etika. Mestinya kita sebagai pemeluk agama Islam, ya kita mendahulukan etika, tapi yang terjadi etika lebih terkesampingkan. Saya katakan lebih fikih sentris kita belajar itu. Kemudian hingga sekarang, yang ketiga ini, umat Islam masih banyak beranggapan bahwa Islam itu agama yang bersifat sempit. Ini juga indikasi yang dilihat oleh Harun Nasution, sehingga Islam itu hanya dipelajari dari satu segi, sehingga sempit. Anggapan ini timbul karena salah dalam mengartikan hakikat Islam. Kekeliruan itu terjadi karena studi Islam disamakan dengan pengajian. Dan kurikulum pendidikan hanya menekankan pada aspek ibadah, tauhid, Al-Quran, dan sunnah. Itu pun mengajarkan hanya menurut satu mazhab. Jadi identik dengan pengajian Islam. Makanya saya katakan studi Islam bukan pengajian Islam. Sejak awal saya kasih langkah-langkah yang mungkin bagaimana studi Islam. Sehingga sejak awal saya tekankan, kesimpulan itu jangan dibebani beban psikologis. Nah, diharapkan dengan melawan studi Islam ini, generasi muda Islam tidak lagi eksklusif, generasi Islam tidak lagi berpandangan sempit, generasi Islam tidak mempelajari Islam hanya dari satu aspek saja, tapi dikaji dari berbagai aspeknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah, khilaf, kata, dan tindakan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.